Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera teruntuk sahabat Ki Bayu Sima dimanapun panjenengan berada. Sahabat, kali ini Ki Bayu akan menelusuri sejarah terkait dengan apa yang dinamakan dengan beduk. Nah, sejarahnya kayak apa bisa sampai di Indonesia yang setiap kali masuk sholat 5 waktu dibunyikan beduk. Tung ting 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 deng deng deng. Sejarahnya panjang, dan kebetulan hari ini ada sebuah beduk yang diperbarui karena jebol, rusak, sudah 32 tahun usianya, usia kulitnya, dan saat ini diganti. Yuk bersama-sama kita telusuri sejarah beduk dan kayak apa proses penggantinya, proses memperbarui beduk yang rusak. Tetap semangat tentunya bersama kita semuanya. Nah, ini Kang Menan sama Mas Marnung, warga desa Bedingin, sedang mengangkut kulit. Nah, sampai di sebuah tempat ini dipukul-pukul untuk menipiskan ketebalan kulit yang fungsinya nanti ketika sudah ditempelkan di dasar beduk suaranya bisa gemuntang. Pakai pelepah kelapa, pakai pelepah daun kelapa ini bongkok, digunakan untuk memukul-mukul kulit yang dikum ya, direndam di air selama 1 minggu. Nah, ini proses penurunan beduk yang sisi sebelahnya sudah jebol. Nah, sahabat Ki Bayu Sima, dari berbagai sumber di mana beduk ini datang di Nusantara dibawa oleh pasukan Cheng Ho, yakni utusan dari Kaisar Ming yang beliau beragama Islam. Pasukan Cheng Ho ini datang dari Cina kurang lebih pada abad ke-15 Masehi, dan kedatangan pasukan Cheng Ho ini membawa beduk ya, dengan harapan misi penyebaran Islam dari Cina ke Indonesia yang pada saat itu sampai di wilayah Semarang disambut dengan sukacita oleh masyarakat Semarang pada kala itu, dan sumber yang bisa dipercaya dari Cheng Ho lah beduk ini dibawa sampai di Nusantara. Kang Amenan dibantu Kang Kodirin, Pak Wito, Pak Ipur, Pak Masyudi. Nah, ini membawa beduk ke tempat di mana kulit lembu tadi disiapkan. Dibawa ke sana yang sudah disiapkan tempat khusus dengan beberapa kayu balok untuk ditempatkan nanti sebagai tempatnya beduk, yang sisi yang tidak rusak diletakkan di bawah dan yang akan diganti itu diletakkan di sisi atas, sehingga nanti kulit yang rusak itu akan dicopot ya dengan beberapa panteknya yang banyak sekali di sana. Nanti tentunya perlu waktu untuk bisa menyelesaikan, mencabut beberapa
pantek atau baut ya, yang untuk mengencangkan kulit lembu itu. Nah, sahabat Ki Bayu Sima, tidak ubahnya gendang. Beduk ini sama, yakni dari kayu yang dilubangi tengah dan sisi kiri dan kanannya itu ditutup dengan kulit sapi atau kulit lembu. Ketika dipukul, bedanya kalau dengan gendang, kalau beduk ini lebih besar sahabat. Ketika dipukul suaranya berat, bernada khas, rendah, tapi dapat terdengar sampai jarak jauh. Maka ini digunakan untuk menandakan tibanya waktu sholat. Nah, ini mulai pencabutan patok-patok ya, mulai pencabutan baut-baut yang ada di beduk itu dengan berbagai macam cara. Tentunya pakai alat, ada yang sudah longgar tinggal mencabut. Nah, ini alhamdulillah satu persatu sudah bisa diambil. Nah sahabat, seorang arkeolog dari UIN Malang, Bapak Dwi Cahyono, mengadakan sebuah penelitian di mana beduk itu sendiri sudah ada sebetulnya sebelum masa prasejarah, tepatnya pada zaman logam, di mana dari data yang ditemukan oleh beliau di sebuah karya sastra yang berbentuk kidung, yakni Kidung Malat, di mana di sana beduk ini digunakan untuk mengumpulkan para prajurit yang siap untuk melaksanakan perang. Nah, ini sahabat, alhamdulillah sudah bisa diambil kulit yang sudah rusak itu. Sementara dicoba, Pak Ipur mencoba untuk kebutuhan kulit untuk pengganti sisi beduk yang rusak itu. Ini untuk membuat mal seberapa lingkaran Kang Menan yang dibantu Mas Doyo. Ini para pakarnya ya, berpengalaman di bidang ini. Nah sahabat, akhirnya akulturasi budaya, di mana beduk ini digunakan untuk menandakan waktu datangnya sholat oleh para wali songo sampai sekarang, di mana ditemani beduk itu dengan suara kentongan, ting 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 dang dang dang, yang dimaknai dengan isih sedeng, artinya jamaah untuk segera datang, di mana masjidnya masih cukup untuk para jamaah yang masih di rumah, tentunya untuk sedang berarti cukup ya, silahkan untuk datang ke masjid. Luar biasa sekali keberadaan beduk sampai sekarang masih tetap digunakan di masjid-masjid, musola-musola, surau-surau di seluruh Nusantara. Betapa indahnya kebersamaan, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Kehidupan di masyarakat pedesaan, saling tolong menolong. Terima kasih atas kebersamaannya. Tetap dukung Ki Bayu Sima, subscribe tentunya. Sampai jumpa.